Percuma ibadahmu sia-sia. Haleluya, terpuji nama Tuhan. Shalom saudara, selamat datang di Isi Hati Tuhan, di mana sama-sama kita membahas isi hati Tuhan yang Tuhan taruh dalam hati saya untuk saya sampaikan buat saudara. Dan kita yakin dan percaya ketika itu bicara tentang isi hati Tuhan, maka isi hati Tuhan pasti memberkati setiap kita. Haleluya, haleluya. Dan saudara, mungkin saudara kaget di bagian awal tadi, saudara terlihat saya seperti marah-marah, saudara. Bahkan thumbnailsnya juga sepertinya mengerikan, saudara. Tetapi itu memang adalah bagian dari pembahasan isi hati Tuhan hari ini, saudara. Dan saya percaya pasti memberkati saudara. Tapi seperti biasa, sebelum kita membahas isi hati Tuhan, sama-sama teduhkan hati, tundukkan kepala kita satu dalam doa. Kita berdoa. Tuhan, terima kasih Kau Tuhan yang baik dalam kehidupan setiap kami. Kami ada semua karena kebaikan Tuhan, karena anugerah Tuhan. Saat ini kami akan merenungkan isi hati-Mu yang Kau taruh di hati hamba-Mu untuk disampaikan buat setiap jemaat Tuhan. Kami doa, Tuhan yang jamah, ubahkan hati kami bagaikan tanah yang subur, yang siap untuk menerima isi hati Tuhan. Hamba-Mu, urapi Tuhan, sucikan, layakkan, tutup bungkus di balik kaki salib-Mu. Jika ada dosa, mohon ampun kelemahan tubuh, Kau yang berikan kekuatan. Kami percaya Tuhan yang memampukan hamba, sehingga benar-benar sekali lagi Tuhan, semua yang menyaksikan, semua yang mendengarkan, semuanya pasti diberkati Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus sama-sama kita katakan amin. Haleluya, terpuji nama Tuhan. Nah saudara, tema isi hati Tuhan hari ini tentunya masih adalah merupakan kelanjutan dari isi hati Tuhan sebelumnya, saudara. Dan masih sangat jelas judulnya berkaitan dengan kuasa dari perkataan, kuasa lidah, saudara. The power of tongue. Nah, dan yang kedua saya mau ajak saudara, setelah kita bicara tentang kemarin itu, saudara, di episode sebelumnya, bahwa lidah itu dapat sangat menentukan berkat kita. Nah, apalagi yang bisa ditentukan oleh perkataan kita atau lidah kita dalam kehidupan kita. Yang kedua, coba kita lihat Alkitab kita, Yakobus pasalnya yang pertama, ayatnya yang ke-26. Yakobus pasalnya yang pertama, ayat yang ke-26 dikatakan apa di sana? Jikalau ada seorang menganggap dirinya beribadah tetapi tidak mengekang lidahnya, ia menipu dirinya sendiri, maka sia-sialah ibadahnya. Sekali lagi saudara, jikalau ada seorang yang menganggap dirinya beribadah tetapi tidak mengekang lidahnya, ia menipu dirinya sendiri, maka sia-sialah ibadahnya. Yang kedua saya mencatat di sini, saudara, setelah kita lihat kemarin bahwa bicara tentang lidah menentukan berkat, ternyata lidah kita juga akan sangat menentukan ibadah kita. Lidah kita akan sangat menentukan bagaimana kehidupan ibadah kita, saudara. Artinya seperti ini, saudara. Kalau saudara perhatikan kata mengekang di sini, saudara, di ayat yang ke-26 tadi, saudara, kata mengekang ini dalam bahasa aslinya ini memiliki arti lead, memimpin atau mengendalikan, saudara. Itu kenapa dalam terjemahan yang lain dikatakan karena orang yang berpikir bahwa dia sudah hidup baik sesuai dengan peraturan agamanya tetapi dia tidak menguasai lidahnya sendiri, dia adalah orang yang hanya berpura-pura baik, yang sudah menipu dirinya sendiri. Karena cara beragama semacam itu percuma saja. Saya mau bilang, saudara, ketika saudara dan saya, sekalipun kita rajin ke gereja, sekalipun kita rajin menyembah Tuhan dalam kehidupan setiap kita, tapi dalam kehidupanmu sehari-hari perkataanmu adalah perkataan yang jahat, perkataan yang mengandung tipu muslihat, perkataan yang mengandung fitnah dan lain sebagainya, saudara, saya mau bilang, saudara, Alkitab dengan tegas berkata, maka semuanya sia-sia, ibadahmu percuma, saudara. Sekali lagi, sekalipun kita rajin beribadah, sekalipun kita rajin menyembah Tuhan, akan tetapi perkataan kita adalah perkataan yang jahat, perkataan kita adalah perkataan yang suka menjatuhkan orang lain, perkataan kita adalah perkataan yang mengandung dengan segala dosa, saudara, mohon maaf, Alkitab dengan tegas berkata, semuanya sia-sia. Banyak orang sebenarnya rajin ibadah, banyak orang sebenarnya kehidupan agamanya dalam konteks jadwal ibadahnya begitu rajin dan lain sebagainya. Kemanapun dia pergi, saudara, dia selalu menyempatkan dirinya beribadah, saudara. Bahkan banyak orang yang sebenarnya sudah pelayanan, saudara, akan tetapi mohon maaf nggak menjaga lidahnya, akan tetapi nggak menjaga perkataannya, saudara. Perkataannya masih perkataan yang jahat, perkataannya masih perkataan yang suka menjatuhkan orang, perkataan yang suka memfitnah orang, saudara. Saya mau bilang, firman Tuhan mengingatkan setiap kita hari ini,
Jika itu kau lakukan, artinya apa? Ibadahmu sia-sia. Agak keras, tapi saya mau bilang saudara, ini untuk kebaikan. So, pastikan, kendalikan perkataanmu, kuasai lidahmu. Pastikan apa yang keluar dari mulutmu adalah hal yang baik. Pastikan apa yang keluar dari mulutmu adalah perkataan berkat. Perkataan yang seturut dengan kehendak Tuhan. Karena jika tidak, ibadahmu jadi sia-sia. Akan tetapi sebaliknya, jika kau jaga perkataanmu dengan baik, kau menguasai perkataanmu dengan baik, percayalah, ibadahmu berkenan di hadapan Tuhan, maka hidupmu pasti berkenan di hadapan Tuhan. Haleluya. Demikian isi Tuhan hari ini saudara. Sampai jumpa di seri isi Tuhan selanjutnya saudara. Masih bicara tentang the power of tongue yang pastinya akan memberkati saudara. So, stay tune terus di channel ini. Jangan lupa subscribe dan juga jangan lupa nyalakan loncengnya. Haleluya. Sampai jumpa. God bless you.